Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Doni Ransa. Saya dari kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen. Sebelum itu saya akan membaca surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makna yang terkandung dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wahai cucu Adam, pastikan diri kalian ketika akan melaksanakan sholat berada dalam kondisi berhias sesuai dengan yang disyariatkan dengan mengenakan pakaian menutup aurat, memperhatikan kebersihan dan kesucian dan lain sebagainya. Terus Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 668. Yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Makna yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 68 menjelaskan bahwa wahai manusia, makanlah dari rezeki Allah yang Dia berhalalkan bagi kalian yang terdapat di bumi dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadaratkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya, ajuran konsumsi yang baik dan halal. Terus surah Al-An'am ayat 118 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Yang kandungannya maka makanlah sembelihan yang telah disebut dengan nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian beriman kepada petunjuk Allah yang jelas. Terus Quran surah A'raf ayat 157 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'una narrasulan nabiyyal ummiyal yallazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yarrimu 'alaihimul khaba'isa wa yadur'u anhum israhum wal akhlal allati kanat alaihi
wallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu taba'un hural ladzi unzila ma'ahu walaika humul muflihun. Mana yang dalam surah Al-A'raf ayat 57 menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad yang sebagai berikut. Yang mana sifat-sifat Muhammad sebagai berikut. Yang pertama, Nabi yang ummi, buta huruf. Terus yang kedua, kedatangan Nabi Muhammad telah diberikan dalam Taurat dan Injil. Ketiga, Nabi menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat mungkar. Yang keempat, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Yang kelima, menghilangkan berbagai beban dan belenggu yang memberatkan. Terus Al-Quran surah Al-Isra ayat 29 yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsur. Makna yang kandung dalam surah Al-Isra ayat 29 ialah janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu atau kikir, dan janganlah pula engkau mengulurkannya secara berlebihan, sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal. Terus Al-Quran surah Al-Maidah ayat 87. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibani ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Makna yang dalam surah Al-Maidah ayat 87 ialah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik-baik yang Allah halalkan, baik kalian dari berbagai jenis makanan ataupun minuman, serta menikahi wanita, sehingga kalian mempersempit apa yang Allah lapangkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas-batasan apa yang telah Allah harapkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Terus surah Al-Baqarah ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walaqad wa qala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu anma lahum asyaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Makna yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi wahai manusia, makanlah dari rezeki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dan keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadaratkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penempatan halal dan haram, bid'ah serta maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata perusahaannya. Terus
Terus Al-Maidah 56 yang bunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lalakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarat wa urima alaikum saydul barri ma dumtum huruma wattaqullaha allazi ilaihi tuhsarun. Makna yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 6 ialah Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan dan hidup di air dan mengkonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umrah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. Kemudian akan memberikan balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Terus apa yang dimaksud dengan konsumen menurut Barhali? Yang pertama, Gerald Zalman dan Melanie Wallendorf menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan menggunakan sesuatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, layanan, dan sumber-sumbernya. Terus menurut Hawkins, Bates, dan Coney 2001, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen masyarakat. Terus menurut Solomon 2007, studi perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau membuang produk, layanan, ide, dan pengalaman untuk memuaskan produknya. Terus manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi risiko terhadap bisnis Anda. Yang kedua, sebagai bahan mengumpulkan feedback. Yang ketiga, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif. Yang keempat, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat. Yang kelima, upaya untuk menciptakan loyal customer. Terus ada faktor pertama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi, terus faktor psikologi, dan faktor sosial. Yang baik di sini saya akan menjelaskan faktor pribadi dulu. Faktor ini termasuk minat pada pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi secara usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Untuk faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap capai. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang untuk faktor sosial meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.